Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan baik dan ilmunya bisa terserap dan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan untuk Iqbal berdoa, memimpin doa dengan teman-teman supaya kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas hari ini. Silakan, Mbak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih untuk kehadiran pada siang hari ini. Alhamdulillah tercatat 20 peserta sudah ikut semua. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari permasalahan program linier 2 variabel. Selanjutnya untuk minggu ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linier. Oke. Materi yang akan kita pelajari seperti yang Bu Ulfa tadi sampaikan adalah menentukan nilai optimum dalam permasalahan program linier, dan tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah peserta didik dapat memprediksi nilai optimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel menggunakan uji titik pojok dengan tepat. Peserta didik dapat merancang penyelesaian permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dengan benar. Nah, untuk aplikasi GeoGebra-nya kemarin masih ada nggak? Oke, masih ada. Untuk sebelum kita melanjutkan ke bagaimana menentukan nilai optimum dari permasalahan program linier, Bu Ulfa ingin tanyakan dulu. Nah, apa yang kalian lakukan untuk menentukan titik potong dari grafik? Mengeliminasi, mensubstitusi persamaan 2 garis. Cara eliminasi maupun substitusi. Apakah ia hanya ada dengan 2 cara itu? Sama campuran. Campuran ya. Ada 3. Nah ini kemarin di LKPD kalian yang sudah kalian download di Schoology, sudah pada di download nggak? Dari permasalahan ini kira-kira nanti permasalahan ini termasuk permasalahan maksimum atau minimum, Cak? Maksimum. Kenapa kok kalian bisa menyebutkan kalau ini permasalahan maksimum? Karena yang dicari keuntungan yang dicari adalah keuntungan maksimumnya. X kurang dari sama dengan 40. Oke. 30.000 X plus 15.000 Y kurang dari sama dengan 900, maka bisa disederhanakan menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 60. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, itu yang pertidaksamaan kemarin kalau dalam model matematika dia disebut apa? Fungsi kendala. Fungsi kendala. Kemudian fungsi tujuannya berarti apa di sini? 4.000 X plus 5.000 Y. Untuk menentukan nilai optimum yang kita butuhkan itu adalah fungsi tujuan. Kalau untuk fungsi kendala kita butuhkan untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Ada berapa titik pojok yang terdapat pada daerah penyelesaian program linier ini, Pak Pedi? Ada 4. Ya. Ada 4 titik pojok. Adakah titik pojok yang merupakan perpotongan dari 2 buah grafik? Ada. Kalau itu secara langsung ditunjuk gitu, nanti akan muncul angkanya, ya. Diklik aja Sista. Nah, itu kita akan muncul di sini. Terus kemudian pakai menutus, yang kita pakai intersect. Nah, yang dipilih itu adalah yang intersect. Oke. Sebenarnya ada di 0,40. 20,20, 30,0 dan 0,0. Jadi untuk hasil manualnya sama Pak?
Sama Bu. Masih ada ya? Itu Bu menggunakan masih yang ini Bu. Nah, ya iki ya. Jadi untuk eliminasi substitusinya, kalau tadi Wisista pakai GeoGebra kan tinggal ngeklik titiknya, ya. Tapi kalau di sini tadi apa namanya IVA, kalau secara manual kita berhitung berarti dari X plus Y sama dengan 40 dan 2X plus Y sama dengan 60. Nah, Titik A 0,40 disubstitusi ke fungsi tujuan 4000X plus 5000Y menghasilkan 200.000. yeah. Yang titik B 20,20 menghasilkan 180.000. Yang titik C 30,0 menghasilkan 120.000. Dan titik D 0,0 menghasilkan 0. Ya. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh oleh pedagang tersebut? Jawabannya berapa, Din? 200.000. Jadi pedagang tersebut memperoleh keuntungan 200.000 rupiah. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan problem linier dua variabel max? Menentukan model matematikanya berupa fungsi kendala dan fungsi tujuan. Lanjut. Terus membuat persamaan lalu digambar grafiknya. Oke, terus Menentukan titik pojoknya. menentukan daerah penyelesaiannya dulu apa titik pojoknya dulu? Ya, daerah penyelesaiannya dulu. Nah, menentukan daerah penyelesaiannya dulu, terus kemudian Menentukan titik pojok. Mensubstitusikan titik pojoknya ke fungsi tujuan. Terus setelah itu Menarik itu yang menentukan nilai maksimum sama minimumnya. Terus menarik kesimpulan. Oke. Itu Mutiara Ida memisahkan helikopter dan truk, bener apa salah Canek pemisahannya kayak ngono? Salah Bu. Nah, yang sesuai bagaimana? Banyaknya helikopter X, banyaknya truk sama dengan Y. Nah, dari kegiatan dua ini kira-kira permasalahan yang akan diukur nilai optimumnya itu bakal maksimum atau minimum, Cak? Minimum. Minimum. Fungsi kendalanya 10X plus 10Y lebih dari sama dengan 100. Jika disederhanakan jadi X plus Y lebih dari sama dengan 10. Kemudian 14X plus 6Y lebih dari sama dengan 84. Jika disederhanakan 7X plus 3Y lebih dari sama dengan 42. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. fungsi tujuannya fx, y sama dengan 2.500.000 X plus 1.500.000 Y. Iya. Oleh titik pojoknya berarti ada berapa? Oke, ada 3 ya. Titiknya berapa saja? Ada 0,14, 3,7, dan 10,0. Substitusi ke fungsi tujuan. Berarti tabelnya yang Bu Ulfa tunjuk ini ya. Iya. Kalau yang ditanyakan di situ adalah biaya minimumnya, berarti yang dimaksudkan yang mana ada? Yang 3,718 biaya minimumnya kok 3,7. Yang 18 juta. Mulanya bagaimana dah? Biaya minimum untuk mengangkut seluruh bangunan logistik adalah 18 juta. Oke. Kalau misalnya pertanyaan ini saya perluas, berarti untuk biaya minimum yang dikeluarkan, pemerintah itu harus menunjuk atau menyediakan helikopter dan truk sebanyak berapa? Helikopter dan 7 truk. Oke, yuk tunjuk titik pojoknya Mutiara Ida. Ini 0,14 terus 3,7, oke, 10,0. Oke, selanjutnya adalah kalian diminta untuk menyelesaikan beberapa soal. Kalau ini benar soal mudah yang kamu upload di Schoology? Iya Bu. X banyaknya bus dan Y banyaknya mobil.
Oke, Y banyaknya mobil yang parkir. Terus kemudian Fungsi kendalanya X plus Y kurang dari sama 8. oke, terus 24X plus 6Y kurang Oke. dari sama dengan 600. Tujuannya 7.500X Nah. plus 5.000Y. oke, daerah penyelesaiannya adalah yang bawah. Mutiara Ida, bener lah, betul tidak untuk tadi model matematika dari IFA buat, betul enggak seperti itu nak bentuknya? Betul, Bu. Betul. Terus kemudian dari DHP daerah penyelesaian yang Wisista buat ini adalah anak panahnya Wisista, betul tidak? Iya, betul, Bu. Berarti berapa saja? Yang ini A 0,58, yang B 14,44, Oke, 14,44. yang C 25,0, dan yang D 0,0. Oke. Mensubstitusikan titik pojoknya Bu ke dalam fungsi tujuan. Hasil terbanyak biaya parkir yang diterima sebesar 325.000. Oke, pembelajaran hari ini Bu Ulfa rasa cukup. Terus kemudian kita ulangi lagi bagaimana langkah-langkah kita untuk menentukan nilai optimum dari permasalahan program linier. Yang pertama, membuat model matematika yang berupa fungsi tujuan dan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Lalu yang kedua, membuat grafik dari persamaan tersebut. Lalu yang ketiga, membuat DHP-nya. Keempat, menentukan titik pojok. Lalu yang kelima, mensubstitusikan titik pojoknya ke fungsi tujuan. Lalu ditarik kesimpulan, dicari nilai optimumnya itu dari maksimum sama minimum. Ya, Lalu bukan ditarik sama ya, tapi maksimum atau. Jadi nilai optimum itu bukan dan, tapi pakainya adalah atau karena kita milih. Terus kemudian yang terakhir? Yang terakhir menarik kesimpulan. Oke, betul ya. Jadi secara garis besar prosesnya memang betul untuk langkah-langkah menentukan nilai optimum dari permasalahan program linier itu harus kita tahu model matematikanya yang berupa fungsi kendala dan fungsi tujuan. Terus kemudian yang kedua adalah menentukan daerah penyelesaian dari permasalahan itu. Setelah daerah penyelesaian muncul, kita harus menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Karena yang Bu Ulfa sajikan ini kita mempelajari bagaimana menentukan nilai optimum dengan menggunakan titik pojok. Sebenarnya ada beberapa metode ya. Setelah titik pojoknya ketemu, kita substitusi ke fungsi tujuan. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Jelas ya semuanya? Ada yang ditanyakan untuk ini? Jangan lupa untuk kuisnya itu sudah Bu Ulfa upload di Schoology juga. Kalian bisa mengerjakan. Nanti seperti biasa Bu Ulfa tunggu sampai pukul 4 sore. Terus selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita adalah penilaian harian, karena kebetulan untuk menentukan nilai optimum dari permasalahan program linier itu kita adalah materi terakhir di program linier. Jadi berikutnya adalah kita ulangan. Siapkan diri kalian baik-baik. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan disajikan via Wapri boleh, atau mau di forum diskusi di LMS juga. Nah, pembelajaran hari ini waktunya sudah cukup. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, sehingga pandemi ini segera berakhir. Untuk tetap menyemangati kita ingat visi misinya Semansa, ya toh? SMA Negeri 1 Rembang. Maju dalam prestasi. Nah, oke. Terima kasih dari Bu Ulfa. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alamin. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.